Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad salata wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumiddin. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah di subuh ini, di pagi ini kita masih diberi kesempatan usia, dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kematian sementara. Kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, berzikir bersama-sama. Mudah-mudahan amal soleh kita di pagi ini menjadi pembuka, penarik amal soleh yang lain, sehingga amal soleh kita menjadi amal soleh yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada orang yang setia sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, kajian taklim satu hadis dalam kesempatan ini akan menyampaikan tentang dosa jariyah. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mislu asami man tabi'ahu la yankusu dzalik min asamihim say'an. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, siapa yang mengajak kepada kesesatan, kepada kezaliman, kepada kejahatan, dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadirin rahimakumullah, seperti kita ketahui bahwa selain amal jariyah, pahala yang mengalir, itu ada dosa jariyah, dosa yang mengalir kepada manusia walaupun manusia itu telah meninggal dunia. Alangkah sedihnya, alangkah sengsaranya di waktu orang lain mendapatkan pahala mengalir di alam barzahnya ketika sudah meninggal, ini orang mendapatkan kiriman dosa karena perbuatan di dunia. Ini adalah orang yang paling sengsara, yang paling celaka. Makanya Rasulullah memberikan sebuah peringatan keras, hati-hati terhadap perbuatan kita, perkataan kita yang bisa menyebabkan dosa jariyah ini. Tidak hati-hati kita dalam bertindak, berkata yang menyebabkan dosa jariyah ini, maka inilah yang menjadi investasi dosa jariyah. Orang lain mendapatkan investasi dari hasil investasi amal jariyah, justru orang itu karena tidak hati-hati dalam bertindak, berucap dalam kehidupan kesehariannya, orang itu meninggal, dia mendapat kiriman dari dosa-dosa jariyahnya. Ini adalah orang yang saling celaka, orang yang sangat sengsara, baik nanti di alam barzahnya, apalagi nanti di yaumil akhir, pertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ada dua penyebab terjadinya orang melakukan dosa jariyah. Yang pertama,
dia mempelopori kemaksiatan, memberikan contoh pertama terhadap kemungkaran, dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mempelopori, memberikan contoh kepada orang lain, kemudian orang lain ada yang mengikutinya terhadap perbuatan itu, maka orang itulah yang akan mendapatkan dosa jariah. Ini harus hati-hati kepada orang-orang yang dianggap public figure, contoh. Itu banyak orang yang meniru perbuatannya, berapapun orangnya, 100, 200 ribu, ketika dia mengikuti karena dicontoh yang kurang baik, maka dosanya akan mengalir terus. Kita lihat ini banyak kemungkaran-kemungkaran yang dianggap pada zaman sekarang sudah biasa, Pak. Yang sekarang terjadi, saya mengamati ini seperti main bola wanita pun nih, ya, itu kan mengumbar aurat, Pak. Aurat wanita itu orang yang memberikan contoh bahwa itu sesuatu yang biasa. Bersiap-siaplah, nanti jangan-jangan setiap RT di mana-mana memberikan lomba dengan membuka aurat seperti itu. Ini bahaya, Pak, ya. Orang memberikan contoh yang dianggap yang sudah dilarang, kemudian banyak mengikuti karena dianggap tidak melanggar syariat Allah. Itulah salah satu contoh dosa-dosa jariah. Memberikan contoh biasanya kepada para orang-orang yang belum mengetahui hukumnya. Dalam kehidupan kesehari-harian kita ada permainan bola final, kita berjudi kecil-kecilan. Wah, kalau hanya sedikit mah kecil tidak apa-apa, Pak. Dia memberikan contoh kepada temannya, saya tumpangan sekian, saya tumpangan sekian. Kemudian banyak orang yang mengikuti, saya juga melihat, memberikan contoh, terus mengikuti. Perjudian kecil-kecilan yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita yang sekarang dianggap biasa, itu apabila kita memberikan contoh pertama kali terhadap kemungkaran dosa, kemudian banyak orang yang mengikutinya, siap-siap kita akan mendapat kiriman dosa. Ini harus hati-hati dalam keseharian. Orang-orang yang berpengaruh di dalam lingkungannya, public figure, itu sangat, mereka itu dicermati, diamati oleh berbagai orang, sehingga banyak perilakunya, perbuatannya yang ditiru, diikuti. Itu yang sangat bahaya. Jadi yang pertama penyebabnya adalah mempelopori perbuatan maksiat, perbuatan dosa, memberikan contoh yang kurang baik, kemudian banyak orang yang mengikuti. Itu penyebab pertama dosa jariah. Penyebab kedua terjadinya dosa jariah itu mengajak melakukan kesesatan, berfatwa sesuatu yang sesat. Ini juga berbahaya, Pak. Kalau ada yang nanya, riba haram gak? Wah, zaman sekarang sulit, Pak, untuk menghindari riba. Kayaknya sekarang ikutin aja. Dia berfatwa memang kepada orang yang minta penjelasan yang tidak tahu. Dia membolehkan melakukan riba karena melihat kondisi sekarang seperti itu. Kemudian orang mengikuti melakukan riba. Ini juga bahaya. Orang berfatwa, wah Pak, kalau minum sedikit yang minuman memabukkan mah dicampur sedikit biar anget, gak apa-apa Pak. Padahal yang sedikit maupun banyak haram. Kemudian orang yang mengikuti banyak. Wah, betul juga ya, musim dingin seperti ini kayaknya enak juga ya pakai minuman yang bisa menghangatkan badan. Diikuti fatwa itu haram. Hati-hati kepada orang-orang yang tahu tentang hukum. Ini orang hukum ini, dia bisa berfatwa, bisa menyesatkan
bisa juga memberikan petunjuk. Karena orang-orang yang mengerti inilah biasanya banyak didengar oleh banyak orang. Ketika salah dia memberikan arahan, memberikan nasihat, memberikan ajakan, siap-siap orang yang mengikuti ajakan itu, orang yang mengikuti arahan itu, nasihat itu kepada dia akan mendapat dosa jariah. Ini juga yang bisa membahayakan bagi orang-orang yang sudah faham terhadap hukum, paham terhadap ilmu agama. Dia memberikan fatwa yang bisa menyesatkan, yang sudah tahu jelas-jelas hukumnya haram, dilarang oleh Allah, kemudian dia melanggar dengan alasan berbagai kaidah, berbagai alasan dia membolehkan, maka bersiap-siaplah dia untuk mendapatkan dosa jariah setelah dia meninggal. Hadirin rahimakumullah, banyak sekarang di medsos yang menjadi bahan dosa-dosa jariah ketika orangnya sudah meninggal. Ya, ada pernah seseorang yang bertanya, Pak, saya itu pernah menyebarkan film-film yang kurang bagus, Pak, di film. Kemudian bagaimana kalau sudah meninggal? Sedangkan saya tidak tahu, Pak, itu sudah menyebar kemana-mana. Dan banyak mungkin orang yang terinspirasi dari penyebaran itu. Ini, Pak, bagaimana? Orangnya sudah meninggal, tetapi konten-kontennya di medsos itu masih ada. Itu akan menjadi dosa jariah. Perempuan yang mengumbar auratnya, orangnya sudah meninggal, tapi foto-fotonya yang di medsos sudah masih ada. Itu juga akan mendapatkan dosa jariah. Ini harus hati-hati. Tangan kita, pikiran kita menggunakan medsos ini, karena itu akan menjadi ladang-ladang dosa jariah kita. Hati-hati sebelum bertindak, berkata. Bisa jadi peringatan Rasulullah ini terjadi kepada kita apabila kita kurang hati-hati. Mudah-mudahan peringatan Rasulullah ini terhadap kehidupan keseharian kita menjadi sebuah pelajaran berharga, agar kita hidup selalu berhati-hati. Berhati-hati, jangan sampai kita, orang lain mendapatkan pahala jariah, justru kita sebaliknya mendapatkan dosa-dosa jariah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, mungkin itulah penjelasan singkat dari dosa jariah yang diperingatkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita lebih hati-hati lagi dalam bertindak dalam keseharian kita, dan kita bisa selamat di alam barzakh kita nanti di yaumil akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.